Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:02. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan doa, perkenalkan saya Kayla yang akan menjadi moderator hari ini, dan izinkan saya juga untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom hari ini, dan untuk webinar hari ini Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau saja yang menuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan berkati juga narasumber kita sehingga dapat memaparkan materi dengan sungguh amat baik yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Ya, sekali lagi selamat datang di webinar Iktus hari ini di bulan Oktober. Dan pembahasan hari ini di webinar Iktus adalah tentang Depression in Psychological and Gender Perspectives yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Elizabeth Christy Purwandari. Selamat malam, Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya menjadi narasumber kita. Iya, selamat malam, Ibu. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita. Ya, berikut merupakan profil singkat dari narasumber. Ya, narasumber kita Ibu Elizabeth Christy Purwandari yang merupakan dosen di Fakultas jabatan yang pernah dipegang oleh Ibu Elizabeth Christy Purwandari, juga profil singkatnya sebagai dosen di Fakultas Psikologi dan di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, juga Magister Kajian Perempuan atau Gender, dan pendidikan doktoral dalam bidang filsafat. Semuanya diambil di Universitas Indonesia. Juga minat dan kepeduliannya adalah dalam bidang kajian gender, psikologi perempuan, prevensi dan intervensi kekerasan, penanganan trauma, psikologi masyarakat miskin, serta dalam penelitian kualitatif. Kemudian, salah satu pendiri narasumber kita juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Pulih, organisasi yang memfokus pada penanganan trauma dan penguatan psikososial. Ibu Elizabeth Christy Purwandari juga merupakan penyunting buku Indonesian Women in a Changing Society dan anggota komite editorial dari The Asian Journal of Women Studies. Ia juga merupakan anggota council dari Asian Association of Women Studies dan saat ini diberi tanggung jawab sebagai co-presiden. Kemudian jabatan yang pernah dipegang oleh narasumber kita, Ibu Elizabeth Christy Purwandari, juga dari tahun 2003 sampai 2013 menjabat sebagai Ketua Program Studi Kajian Gender di Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2013 sampai 2016 menjadi Wakil Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang mengurusi bidang pendidikan dan penelitian. Dan pada April 2018, Ibu bertanggung jawab dalam mengolah program doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, sekian untuk profil singkat dari narasumber kita hari ini. Dan sebagai informasi, webinar kita yang tentang Depression in Psychological and Gender Perspective hari ini akan diikuti dengan rangkaian acara pemaparan materi tentunya selama 70 menit hingga pukul 7.15, sekitar 70 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan break time. Jadi setelah pemaparan akan ada break time, istirahat sejenak selama 5 menit, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk itu bagi para partisipan yang hadir ketika memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di chat box yang ada di bagian bawah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih banyak.
Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Bu, jelas. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para pemimpin di STT Ekumene, Pak Gren, Mbak Kaila, teman-teman semua, selamat sore. Ini saya coba sampaikan saja materi yang dimintakan ya, tentang bagaimana kemudian nanti dikaitkan dengan aspek spiritualitas dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu yang lebih tua aku, ya, lebih berkemampuan untuk itu ya, Ibu Bapak. Saya coba share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Jadi mungkin sekitar sejam ke depan kita ngobrol saja mengenai depresi, karena sebenarnya saya waktu itu juga tanya kepada Gren, kok depresi sih Gren, aku mesti ngomong apa nih di STT, ngomong depresi gitu ya. Oke, lalu ya udah, saya akan coba sampaikan yang menurut saya penting lah ya tentang persoalan ini. Ini persoalan yang saya rasa lumayan dari dulu sih sebenarnya ya teman-teman. Sepanjang kehidupan sih, bahkan sepanjang kehidupan sebenarnya kita selalu menemui lah persoalan-persoalan terkait depresi. Tetapi di masa kita hidup sekarang dengan teknologi lanjut, saya rasa menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, depresi sesungguhnya tidak perlu kita lihat langsung sebagai gangguan jiwa ya, karena semua orang mungkin pernah sih dalam intensitas tertentu mengalaminya kan ya. Saya rasa mungkin kita ada yang kadang-kadang bilang, aduh gue depresi banget nih, ini kok kayaknya situasinya nggak enak banget ya, aku sedih banget gitu ya. Semua orang pernah mengalami. Jadi depresi sebagai suatu respons terhadap kondisi-kondisi yang temporer dalam hidup kita. Misalnya ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, COVID-19 ini, pandemi membuat kita ngedrop gitu ya. Pindah tempat tinggal kadang-kadang, berpisah dari orang yang disayangi, itu tentunya kadang-kadang membuat drop ya. Jadi depresi ya teman-teman, sebenarnya tuh ada beberapa ciri, 3 mungkin ya, kita akan bilang biasanya ada mood rendah, mood yang rendah ya, maksudnya tuh situasi yang low, sedih terus, gampang nangis, seperti itu. Ada penilaian diri yang rendah juga, jadi itu ada aspek afektifnya, kita sedih. Ada aspek kognitif, kita menilai diri kita, kok aku cuman gini-gini doang ya, kok prestasi saya cuman kayak gini ya, kok saya tuh nggak ada sesuatu yang membanggakan ya, gitu ya. Ada evaluasi kognitif terhadap diri sendiri. Lalu yang cukup sering terjadi adalah dari sisi aktivitas gitu ya, aktivitas juga ngedrop. Aktivitas kita bilangnya aspek psikomotornya menurun, jadi menjadi tidak bersemangat, kurang bergairah, banyak hal ya, bangun pagi merasa tidak segar gitu. Itu ya, jadi ini hal-hal yang tampil ya. Kita kembali saya sampaikan, kalau kadang-kadang mengalami hal ini, saya rasa bukan hal yang perlu dikhawatirkan ya, kecuali kita setiap saat gitu, dalam jangka panjang sangat low kondisi emosinya. Nah, kalau mendasarkan diri pada diagnosa klinis ya teman-teman, mungkin ada perubahan-perubahan dalam apa ya namanya, dalam definisi yang sekarang kita pakai itu kalau di psikologi adalah yang disebut sebagai DSM-5. DSM-5, Diagnostic
Statistical Manual for Mental Disorder yang nomor 5, karena selalu diperbaharui ya. Tapi ada juga beberapa ukuran lain. Misalnya kalau di tingkat DSM-5 itu yang menerbitkan Amerika Serikat ya, dan sangat diikuti oleh internasional, oleh dunia internasional. Tapi ada juga yang dikeluarkan diagnosa untuk gangguan atau untuk penyakit secara umum, itu yang dikeluarkan oleh WHO, dan ada bagian yang terkait dengan gangguan jiwa juga gitu ya. Kalau di kedokteran psikiatri Indonesia, mereka lebih pakai yang dari WHO. Jadi mereka menerjemahkannya menjadi PPDGJ, pedoman penggolongan gangguan jiwa gitulah ya. Nah, ini indikatornya itu adalah kalau kita mengalami 5 atau lebih dari gejala-gejala ini dalam waktu 2 minggu berturutan. Ini agak berubah nih teman-teman. Sebelumnya dilihatnya lebih luas ya, dalam 1 bulan gitu ya. Ini 2 minggu berturutan sudah dianggap sebagai depresi yang bisa dikenai diagnosa. Nah, ini 5 dari ini ya. Tetapi setidaknya harus ada gejala atau simptom, entah moodnya depresif yang tadi ya, sangat sedih, sangat ada di bawah, dan hilangnya minat atau kesenangan, hilangnya minat untuk melakukan berbagai hal, dan hilangnya hal-hal yang dirasakan menyenangkan lah dalam hidup. Ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada ya, kadang orang menurun berat tubuhnya kalau dia kemudian malas makan dan seterusnya, atau kadang-kadang juga kalau dia kemudian makan terus karena dia tidak berminat tentang hal lain, jadi dia nggak aktif lalu makan terus gitu ya, jadi bisa berat badan secara signifikan naik atau secara signifikan turun. Nah, ini juga ya teman-teman, kita sulit tidur atau kita justru berkelebihan tidur karena kita selalu mengantuk, kita kurang aktif ya, kurang bersemangat gitu. Ini juga ya, yang umumnya terjadi kalau kita depresi itu lebih ke situasi psikomotor kita menjadi pasif ya, kita tidak banyak bergerak, kita tidak banyak beraktivitas. Tapi pada orang-orang tertentu kadang-kadang mungkin yang terjadi sebaliknya. Yang umum terjadi itu adalah kelelahan, kehilangan energi gitu ya. Saya rasa cukup banyak nih dari kita pagi-pagi itu nih kok bangun pagi tapi tidak semangat gitu ya. Nah, ini juga yang cukup sering pada mereka yang mengalami merasa tidak bermakna, tidak berarti, atau merasa berdosa berlebihan, merasa bersalah berlebih-lebihan. Kok aku kayak gini, kok aku sebenarnya mungkin harusnya aku ngomong seperti itu, gitulah ya. Konsentrasi menurun lalu, nah ini yang cukup sering terjadi juga, nanti kita akan bahas secara lebih khusus, pikiran-pikiran akan kematian. Dan pada orang-orang tertentu bahkan sampai pikiran-pikiran untuk bunuh diri ya. Pada yang lain pikiran akan kematian saja. Nah, teman-teman, secara psikologis ada berbagai hal yang berperan untuk menyebabkan munculnya depresi ya. Antara lain itu trauma emosional atau kehilangan dan trauma emosional. Termasuk di dalamnya tentu saja ketika kita berduka ya. Kalau kita kehilangan orang yang disayangi. Kehilangan itu bisa karena kematian, bisa karena perceraian, bisa karena macam-macam sih teman-teman ya. Dan kehilangan tolong jangan dilihat hanya berkaitan dengan manusia. Maksudnya gini loh,
kalau bahkan ya misalnya binatang peliharaan kita mati atau rumah kita terbakar, benda-benda hilang, kita kehilangan apa yang menurut kita penting, gitu ya. Kekerasan dalam berbagai bentuknya ya, di dalam rumah, di luar, macam-macam bentuk, dan peristiwa-peristiwa yang memang menekan ya, stressful dan peristiwa yang sulit, termasuk ya kemiskinan sama sekali terbatas dalam akses keuangan dan seterusnya. Nah, kalau di psikologi sudah ada penelitian yang berulang dilakukan yang menjelaskan mengenai apa tuh namanya ya, perankingan most stressful events yang paling dilihat sebagai sangat menekan itu ketika kita kematian pasangan hidup. Ini misalnya ya contoh-contoh, bisa ada banyak sekali, banyak yang tidak kita bahas ya. Perceraian, perpisahan, kalau kita di penjara, ditahan gitu ya, banyak hal ya. Kematian dari anggota keluarga yang lain, seperti itulah ya teman-teman. Penyakit udah pasti ya, kalau kita sakit, apalagi sakit yang serius gitu. Bahkan sakit yang tidak serius pun pada orang yang mungkin sehat itu bisa menjadi suatu pencetus depresi juga ya. Dan pada orang lain bisa menjadi pencetus depresi, tapi kemudian juga bisa menjadi suatu hal yang membangkitkan spiritualitas baru sih. Nanti kalau kita bahas terkait spiritualitas ya. Nah, ini saya terus terang bukan ahli neurologi ya, teman-teman. Saya orang yang waktu kuliah tuh, kuliah neurologi saya nilainya jelek banget. Jadi saya bukan orang yang kuat di sini, tapi teman-teman ya, penelitian neurologi adalah salah satu yang paling berkembang di bidang kesehatan mental. Dan kita melihat bahwa tidak seperti pandangan masyarakat awam bahwa aspek biologi manusia mempengaruhi perilaku, tetapi sebenarnya juga sebaliknya. Artinya pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi pada kita itu juga berpengaruh terhadap situasi otak kita. Gitu. Contohnya tuh misalnya gini loh. Ketika kita banyak mengalami kekerasan, mengalami trauma, ada hal-hal yang berubah dalam saraf-saraf otak yang berpengaruh terhadap kesulitan kita untuk nanti berkonsentrasi misalnya, kemudahan kita untuk teragitasi, terangsang untuk hal-hal kecil gitu yang membuat kita jadi teringat akan apa yang pernah terjadi, seperti itu ya. Nah, terkait depresi, banyak juga penelitian yang sudah dilakukan yang menjelaskan bahwa depresi itu sebenarnya bisa dijelaskan juga dari perubahan-perubahan atau apa yang ada di otak dan tubuh, gitu ya. Misalnya ada perubahan kimiawi tubuh, ada regulasi yang ternyata berjalan kurang baik di otak, gitu ya. Hal yang lain, teman-teman, mungkin ini juga suatu hal yang kurang kita pahami. Dulu waktu saya baru awal belajar psikologi juga saya pikir, masa sih kita cenderung berpikir gangguan jiwa, depresi itu disebabkan murni oleh aspek sosial, gitu ya. Oleh aspek sosial gitu, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya gangguan jiwa, depresi, sama seperti berbagai gangguan kesehatan lain, ada aspek kerentanan genetik seringkali. Maksudnya teman-teman, kalau mungkin teman-teman agak kaget, tapi sebenarnya sama aja dengan kondisi fisik kita ya. Maksudnya di keluarga saya mungkin kami agak
rentan dengan kemudahan untuk kena darah tinggi misalnya, karena ibu saya tuh sepanjang hidup beliau tuh kan seperti itu, bapak saya juga gitu ya. Meskipun saya setiap kali aku mereksa tekanan darah, saya selalu sangat baik gitu ya. Maksudnya bahkan saya cenderung agak sedikit lagi aku di bawah gitu. Tapi intinya ya misalnya, atau saya sekeluarga itu semuanya pakai kacamata. Dan saya mungkin tergolong yang secara genetik rentan ya, karena saya tebal gitu kacamatanya, aku nggak bisa ngapa-ngapain tentang hal itu. Nah itu juga sama gitu teman-teman dengan gangguan jiwa, termasuk depresi gitu. Ada orang-orang yang mungkin lebih mudah untuk jatuh ke dalam situasi-situasi di mana dia menjadi sedih dibandingkan teman-teman yang lain. Penggunaan obat tertentu ya, atau persoalan kesehatan. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa stres itu menjadi salah satu hal yang sangat memudahkan terjadinya depresi. Stres itu kan tekanan-tekanan yang dialami oleh aspek psikologis kita yang kemudian juga berdampak secara fisik, yang menyebabkan individu harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu bisa sesuatu yang real gitu ya, tapi bisa juga sekedar yang dipersepsi. Situasi yang real ya ketika kita pandemi COVID ya, itu kan situasi yang real. Tapi yang dipersepsi juga bisa, maksudnya ketika ada persoalan pandemi COVID, lalu kita sebegitu ketakutannya, kita jadi khawatir kalau keluar rumah, itu kan sesuatu kondisi real yang kemudian dipersepsi secara berlebih-lebihan yang akan menurunkan imunitas tubuh kita dan juga secara psikologis memudahkan munculnya depresi gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita mengatakan ada kaitan antara tubuh dan jiwa, memang demikian gitu ya. Kondisi fisik yang tidak nyaman atau sakit membuat kita ngedrop secara psikologis. Tapi ketakutan, perasaan tertekan itu juga menyebabkan ngedrop secara fisik gitu ya. Nah, ini beberapa kalau terkait gangguan kesehatan ya. Maka kita paham kalau misalnya orang yang sakit berkelanjutan, memang dia secara psikologis sering, tidak selalu loh ya, sering kemudian juga ngedrop, sehingga sedih terus gitu ya. Ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan, tapi beberapa jenis gangguan kesehatan ya, yang bisa menyebabkan kita mudah masuk ke dalam depresi. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke dalam aspek gender. Secara cukup konsisten ya, teman-teman, kalau kita lihat penelitian dari waktu ke waktu, perempuan lebih ditemukan dibandingkan laki-laki menampilkan depresi ya. Yang orang melihatnya sering dikaitkan dengan konstruksi gender juga, di mana perempuan itu ditempatkan dalam posisi yang inferior dalam masyarakat ya. Jadi dia tanda kutip lebih banyak diatur oleh orang lain, sulit untuk menetapkan bagi dirinya sendiri gitu ya, apa yang penting, apa yang dia suka, karena dia diingatkan, kamu harus lebih memperhatikan keluarga kamu, mesti ingat kamu itu dampingin suami kamu, hal-hal seperti itu. Dan juga sebenarnya beban kerja itu cukup sering lebih banyak tanpa disadari lah oleh masyarakat ya, bahwa orang sering mengatakan bahwa dia kan cuma ibu rumah tangga doang gitu, tapi cuma ibu rumah tangga itu, tetapi sebenarnya tugasnya banyak dan tidak terlihat dan kurang dihargai, itu yang jadi persoalan sih, sehingga mungkin juga menyebabkan penghargaan diri yang
kurang ya. Multiple burdens ya sekarang. Ibu-ibu rumah tangga itu sebenarnya juga banyak pekerjaannya, mengurus anak, masak, beresin macam-macam lah ya, mendampingi suami, macam-macam gitu. Yang seolah-olah itu kayaknya simple oleh orang lain dilihat cuman kayak gitu doang gitu. Tapi sebenarnya ternyata banyak, dan saya rasa teman-teman semua yang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mungkin sudah mulai merasakannya gara-gara pandemi COVID ya. Kerja dari rumah, terus semuanya pada komentar, gila ya ibu rumah tangga, berat ya tugasnya, aku tuh nggak terpikir loh gitu. Banyak teman saya bicara seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan reproduktif itu kurang dihargai ya teman-teman. Cuman gitu doang, apa sih susahnya kamu cuman masak, cuman nyuci baju gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dihargai dan sebenarnya banyak gitu, sehingga memunculkan kesedihan gitu ya, perasaan tidak dihargai. Nah, hal yang lain yang khas pada perempuan adalah sering kita kan dinilai melalui seksualitas kita ya. Kalau di dalam masyarakat Indonesia khususnya dilihat perempuan ini baik-baik atau bukan perempuan baik-baik gitu ya. Dinilai berdasarkan itulah, misalnya, oh dia sudah tidak perawan, belum menikah tapi gitu. Hal-hal seperti itu yang cukup menurunkan penghargaan kepada diri sendiri. Lalu juga ini ya, pengalaman-pengalaman traumatis dan kekerasan terkait peran-peran gender dan seksualitas mengalami. Saya rasa teman-teman ya cukup banyak, bukan berarti laki-laki tidak mengalami, bisa aja terjadi ya, tapi cukup banyak perempuan yang mungkin punya pengalaman kekerasan, pemaksaan, tetapi tidak diceritakan karena mungkin dia takut orang tidak percaya, malah dipersalahkan gitu ya. Dan ketika kita tidak menceritakan hal yang kita anggap penting atau tidak didengar untuk cerita kita, itu akan memunculkan kebingungan dan perasaan yang sedih. Ini bisa kita bahas banyak sekali lah cerita, contoh-contohnya kalau nanti teman-teman ingin diskusi lebih banyak. Lalu juga penyalahan dari lingkungan ya. Kan kita sering menemukan misalnya korban KDRT yang kalau dia mau keluar dari hubungannya dianggap kamu nggak bisa, kamu tuh harus mempertahankan ini, perceraian itu dilarang oleh agama dan seterusnya lah. Ya, lalu oke, ini sudah tadi saya sedikit bahas ya. Memang kekerasan berbasis gender itu dalam berbagai bentuknya ya, merupakan suatu hal yang sangat kompleks yang menghadirkan berbagai gabungan perasaan ya, berbagai perasaan negatif ya, bingung, ada rasa marah juga, kok aku diperlakukan seperti itu, tapi juga merasa bersalah, kok saya mau diajak dia jalan malam hari, perasaan tidak berdaya gitu ya. Sebentar. Lalu ketegangan yang tinggi gitu ya, tuntutan yang tinggi. Misalnya gini, Bapak Ibu ya, kebetulan saya adalah orang yang banyak menekuni isu ini sih ya, kekerasan berbasis gender, jadi menjadi keseharian gitu yang saya amati. Cukup sering korban itu mengalami berbagai hal yang sangat menyakitkan itu ya, perendahan dan sebagainya, atau sakit fisik karena dia dipukul dan seterusnya, tetapi dia harus survive. Tetapi dia harus survive karena ya mungkin dia harus maaf, ini ada telepon saya jadi agak terganggu konsentrasi. Bentar. Jadi dia sebenarnya harus
mengurus dirinya sendiri yang sedang dalam situasi apa ya, dikenai banyak masalah gitu ya, tetapi dia tidak sempat, dia nggak sempat untuk melakukan itu karena dia dituntut untuk tetap harus jadi ibu, mesti ngurusin anak, mesti tetap kerja, cari uang dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman, tingkat ketegangan yang tinggi. Kadang-kadang jadi teman-teman cukup mengherankan ya. Ada misalnya korban KDRT atau seorang istri yang begitu dia memperoleh bantuan, begitu dia misalnya bisa masuk ke shelter dibantu, rupanya dia sudah memperoleh sedikit rasa aman, sehingga justru dia kemudian ngedrop. Pada saat itulah terjadi depresi. Sebelumnya tidak, karena dia harus kuat gitu. Itu ya. Penyalahan itu menyebabkan kebingungan dan penyalahan pada diri sendiri, dan khususnya kekerasan seksual, saya rasa teman-teman, untuk orang yang nggak paham ya, kekerasan seksual itu mungkin cuman gitu doang. Dia kan juga mungkin sedikit-sedikit juga menikmati gitu ya. Cara berpikir masyarakat tuh saya kurang paham juga ya. Seperti itu cukup sering. Tapi sebenarnya ada banyak kebingungan yang muncul. Ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada rasa bersalah juga, gabungan itu. Nah, hal yang mungkin penting untuk kita catat ya, kemarahan yang tidak bisa disalurkan, ketika saya marah tapi saya nggak bisa menyalurkannya karena saya takut, karena saya macam-macam, itu bisa berpindah menjadi kemarahan kepada diri sendiri. Dan depresi itu sering bernuansa kemarahan pada diri sendiri, teman-teman. Seperti itu ya sebenarnya. Nah, ini sekarang tadi kita bahas tentang perempuan, lalu kita bahas tentang mereka yang mungkin punya persoalan identitas seksual atau orientasi seksual yang barangkali tidak sesuai norma masyarakat lah. Ya, jadi bukan heteroseksual. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat mungkin memudahkan terjadinya depresi, dan penelitian-penelitian cukup banyak membahas ini, di mana hasilnya cukup konsisten, di mana mereka yang punya orientasi seksual dan identitas seksual yang non-heteroseksual, yang non-normatif, itu gambaran depresinya lebih banyak, gambaran self-harm-nya lebih banyak, gambaran pikiran-pikiran bunuh dirinya lebih banyak. Gitu. Mengapa seperti itu ya? Saya rasa mungkin kita bisa menjelaskan ya, seksualitas itu, identitas gender itu adalah bagian yang paling sentral dari diri kita sebenarnya. Bagian paling sentral dari diri kita. Sesuatu yang kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, itu akan sangat membantu kita bisa lebih happy lah, daripada kalau kita khawatir mengenai diri sendiri, cemas mengapa kok aku kayak gini, takut diperlakukan buruk oleh orang lain gitu ya. Nah, hal yang cukup mengganggu memang stigma dari masyarakat ya kepada kelompok seksual minoritas gitu, mungkin kadang-kadang kita menggunakan istilah itu, kelompok seksual minoritas, di mana itu membuat takut tapi juga bingung karena tidak semudah itu bisa artinya pada mereka yang mengalami tidak semudah itu kita bisa mengubah orientasi seksual seperti yang diomongkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi memunculkan berbagai kecemasan, kesulitan menerima diri sendiri, yang akhirnya memang menjadi stigma diri, Bapak Ibu. Jadi stigma dari masyarakat, dan saya rasa banyak sekali, khususnya dari kelompok beragama bahkan ya, terutama bahkan ya, karena kelompok beragama adalah kelompok yang lebih sulit menerima persoalan ini. Ketika anak didapati seperti itu, bisa mengalami penghukuman yang dalam berbagai bentuknya.
bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga, misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi stigma diri atau penolakan kepada diri sendiri juga, teman-teman. Gitu ya. Dan kalau kita menyembunyikan diri atau kita bersembunyi, kita nggak mengakui itu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Saya rasa teman-teman, cara yang paling gampang ya untuk membayangkan itu misalnya gini lah, kita nggak usah ngomong soal orientasi seksual, kita bicara mengenai minat kita yang terdalam lah. Minat kita yang terdalam apa? Misalnya Bapak Ibu punya, nggak tahu minat apa, untuk belajar apa, belajar teologi, belajar kedokteran, dan seterusnya. Tapi itu dianggap tidak penting atau dianggap buruk oleh keluarga terdekat, lalu tidak didukung, dipersalahkan, dan seterusnya. Itu aja sudah membuat kita kacau. Apalagi ketika itu terkait dengan jati diri, gitu ya. Nah, jadi ada perasaan bersalah dan berdosa yang sayangnya tetap ada gitu ya, karena kita nggak bisa mengubah diri semudah itu. Nih ya, seringkali orang-orang terdekat ya melakukan entah penghukuman atau pelecehan atau membuli, dan ternyata ini saya rasa banyak ya. Bahkan saya belum lama orang terdekat saya lah, maksudnya keponakan saya juga tiba-tiba bercerita mengenai ini yang saya kaget bahwa oh dia mengalami sampai seperti itu gitu ya. Saya tidak pernah menyangka dia mengalami sedemikian rupa. Nah, ini ya, tadi saya sudah menyampaikan kelompok ini secara konsisten menampilkan ciri-ciri ini ya, depresi, perilaku menyakiti diri, dan upaya-upaya bunuh diri. Nah, mungkin apakah laki-laki tidak punya depresi? Punya sih. Laki-laki juga bisa depresi. Sangat bisa gitu ya. Memang ada gangguan yang berbeda-beda teman-teman ya, yang ada ciri-ciri terkait gender. Misalnya skizofrenia itu cenderung lebih banyak laki daripada perempuan. Depresi lebih banyak perempuan daripada laki, kayak gitu ya. Penyalahgunaan obat dulu jauh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tetapi semakin ke sini jumlah perempuan yang menyalahgunakan obat juga meningkat tajam, seperti itu. Saya agak lupa untuk menjelaskan tadi, kelupaan ya. Pada perempuan juga ada kerentanan karena persoalan hormon, khususnya pasca melahirkan. Maka kadang-kadang kita mendengarkan depresi pasca melahirkan, baby blue syndrome, postpartum depression kadang-kadang ya. Nah, itu akan diperkuat ketika lingkungan mungkin tidak memahami dan cenderung memberikan tuntutan yang berlebihan, seolah-olah itu ya memang harusnya dilakukan oleh ibu ya gitu, tanpa memahami situasi hormonalnya si perempuan ini yang mungkin tidak balance pada saat itu. Nah, oke, teman-teman, ini saya ingin menyampaikan yang kita di psikologi menyebut sebagai learned helplessness. Ada tokoh namanya Martin Seligman yang amat terkenal di psikologi ya. Beliau ini dulu banyak meneliti mengenai depresi, dan ini ya yang dia sampai kepada suatu konsep baru, learned helplessness, meskipun dia akhirnya setelah itu kayaknya dia bosan dengan penelitian-penelitian tentang depresi karena dia pikir very depressing as well gitu ya, maksudnya tuh ngomongin depresi. Jadi dia akhirnya pindah di masa sekarang lebih fokus kepada optimisme. Tapi penelitian-penelitian dia mengenai depresi itu terus kita pakai ya, banyak memberikan insight. Nah, learned helplessness ini sebenarnya singkat kata ketika kita makhluk hidup belajar berdasarkan pengalaman hidup kita bahwa
we are helpless, bahwa kita nih nggak berdaya ya ternyata menyelesaikan persoalan kita gitu. Nah, gimana nanti dia mencoba melakukan penelitian pada binatang, khususnya anjing ya. Jadi teman-teman, tokoh-tokoh psikologi, khususnya psikologi tingkah laku. Jadi kan ada banyak paradigma di psikologi ya. Psikologi behavioristik atau perilaku itu banyak melakukan studi pada hewan untuk menjelaskan juga konsep-konsep psikologi pada manusia. Karena banyak yang relevan gitu ya teman-teman. Misalnya bagaimana orang bisa dikondisi untuk menjadi takut. Itu bisa kita teliti kayak gitu ya. Binatang yang sebelumnya sangat ceria, loncat-loncat dan sangat gembira, bisa kita kondisikan menjadi sangat takut. Manusia juga bisa dikondisi kayak gitu. Nah, ini dia melakukan penelitian pada anjing, di mana anjing dimasukkan ke dalam kandang, lalu dikasih shock listrik terus-menerus. Nah, ketika anjing dikasih shock listrik, kita membayangkan dong kalau kita dikasih shock listrik ada di dalam suatu tempat tertentu, pasti kan kita mencari cara untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan shock listrik itu dong. Misalnya saya ditaruh di kamar ini, aku kan pasti akan loncat, aku akan pindah gitu. Tetapi ketika shock listrik itu terus ada, perilaku yang saya tampilkan itu tidak membuat saya bisa lepas dari shock listrik itu, apa yang terjadi gitu. Nah, ini yang diteliti pada anjing ya. Jadi ada anjing yang setelah shock listrik dan dia berupaya, misalnya dia menekan suatu tombol tertentu dan sebagainya, ada yang bisa lepas lalu shock listriknya berhenti. Ada yang terus-menerus anjingnya tuh mau ngapain juga tetap shock listriknya ada. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah periode waktu tertentu, setelah shock listrik diberikan terus-menerus, ketika shock listrik berhenti dan kandang dibuka, anjingnya tetap lemas di dalam. Anjingnya tetap lemas dan dia tidak antusias untuk keluar. Ini bisa menjelaskan mengenai situasi hidup yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam kesulitan terus-menerus, kekerasan, seperti itu teman-teman ya. Dan sering dijelaskan juga pada kasus KDRT misalnya. Barangkali juga ini dialami oleh mereka yang kelompok seksual minoritas, saya kurang paham ya. Kan ada yang sampai diusir dari rumah, sehingga kecurigaan pada pihak lain, kecurigaan bahwa pasti fase nyaman ini sementara saja, sehingga aku nggak boleh untuk terlalu gembira gitu. Itu mungkin ada gitu pada kelompok ini. Nah, ini depresi cukup sering terkait dengan penghayatan akan kematian. Sebenarnya ya teman-teman, kalau orang sangat merasa sedih, masih bisa, artinya manusiawi sih ya. Maksudnya kami dari sisi psikologi itu melihat wajar aja sih orang kadang berpikir mengenai kematian, itu bukan suatu hal yang sangat perlu diprihatinkan lah gitu ya. Saya juga ingat waktu ibu saya meninggal dan saya nggak ada suatu depresi di bulan-bulan awal gitu, tapi kemudian mungkin setahun setelah itu mungkin baru, atau setengah tahun setelah itu, karena kebetulan saya mengalami banyak persoalan juga di tempat kerja, saya jadi ngedrop sekali dan itu saya masuk dalam periode depresi. Yang saya rasa udah masuk ke dalam diagnosa sebenarnya teman-teman. Tetapi ya mungkin karena untunglah aku psikolog klinis gitu ya, jadi saya bisa cepat membantu diri sendiri. Karena pada saat itu situasinya sangat buruk sekali ya. Jadi kondisi kesehatan saya ngedrop, banyak mengalami vertigo, banyak lah. Pokoknya hal-hal yang buruk gitu, dan
pikiran-pikiran, saya sih nggak berani mikir bunuh diri ya, bukan saya orang yang sangat menyayangi diri saya sendiri sih ya, terlepas dari aku sedih gitu, jadi aku nggak berani lah mikir bunuh diri. Tapi saya berpikir tentang kematian, itu aduh kalau aku bisa nyusul ibuku mungkin aku lebih nyaman ya, gitu-gitulah. Hanya berpikir mengenai kematian. Nah, jadi teman-teman kita lihat bervariasi sih ya depresi itu ya, berpikir mengenai kematian, tapi ada yang kemudian sampai berpikir mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan gitu. Dan ketika berpikir akan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, barangkali sudah artinya tanda apa ya namanya, lampu kuning gitu ya, yang kita perlu untuk pikirkan bagaimana membantunya. Perasaan depresi itu, perasaan utama yang dihayati oleh si orang itu tuh biasanya adalah apa ya, ketidakberdayaan yang tak terhingga gitu ya, ketiadaan harapan, ketidakberdayaan yang tak terhingga. Kalau teman-teman baca koran ya, misalnya ada orang bunuh diri, itu kan seringkali karena dililit hutang, karena sakit berkepanjangan, atau gabungan-gabungannya gitu, atau diperlakukan negatif oleh lingkungan akibat pengalaman buruk dia, misalnya korban pemerkosaan yang bukannya diberikan dukungan kok malah dipersalahkan, misalnya kayak gitu ya. Intinya sebenarnya kami di psikologi itu, psikologi klinis, ada penelitian-penelitian spesifik mengenai ini ya. Pikiran-pikiran gini ya teman-teman, ketika orang dalam depresi, ada suara-suara yang negatif tentang dirinya kan ya. Dia menilai dirinya negatif, kamu tuh bego banget, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak berguna, misalnya gitu ya. Yang awalnya menjadi suara-suara dirinya sendiri, tetapi pada gangguan lain, nanti kita bisa membahas juga gangguan lain, kadang-kadang bisa menjadi seperti suara yang dia dengar kemudian, bukan suara dirinya sendiri. Tapi itu ya, pikiran-pikiran tentang apa sih artinya hidup, mendingan aku nabrakin diriku ke kereta gitu misalnya lah ya. Nah, pada remaja akhir sekarang ya, remaja dan dewasa muda, mahasiswa-mahasiswa S1, saya banyak menemukan kasus-kasus depresi dan kecemasan itu melonjak tajam. Kalau dalam observasi kami psikolog klinis ya, terus terang saya belum dapat datanya sih dari waktu ke waktu, tapi dari kami membimbing kasus aja udah kelihatan, dan semua psikolog klinis ngomong kayak gitu ya. Karena kan kami ini membimbing mahasiswa S2 profesi ya, psikologi klinis, yang salah satu, jadi di banyak institusi, salah satunya di kliniknya kliniknya UI sendiri. Jadi UI itu punya klinik, Fakultas Psikologi punya klinik, dan UI-nya sendiri punya klinik. Dan itu kasus-kasus saya sering kaget gitu kalau mahasiswa cerita, karena kita harus diskusi kan. Saya selalu bilang, kalau udah ada kasus, coba kita diskusikan supaya nanti kamu juga bisa berpikir untuk kelanjutannya seperti apa. Jangan melapor setelah selesai kasusnya, tapi begitu dapat kasus coba kita bahas. Nah itu mereka bisa melaporkan, Mbak, hari ini ada 4 kasus, semua ada 2 yang self harm, Mbak, yang satunya ini, gitulah ya. Jadi kasus-kasus kecemasan, dan ini teman-teman ya, kalau kita ngomong kecemasan, serangan panik, depresi, itu tuh kita tidak lihat secara terpisah gitu teman-teman. Jadi sering bertumpuk tuh ya, gambaran penghayatannya agak bertumpuk gitu. Hal yang juga cukup banyak sekarang adalah tadi ya, perilaku self-harm. Self-harm.
ini melonjak cukup kuat gitu ya, yang saya mengalami kebingungan sebenarnya di awal karena saya nggak pernah sih merasakan ingin melakukan self harm kepada diri sendiri. Biasanya ya teman-teman, gimana sih cara kita belajar psikologi klinis? Cara paling mudah itu kita berempati, kita tuh mencoba menempatkan diri dalam posisi orang itu. Oke, dia dalam kondisi yang sangat miskin, kita jadi mengerti betapa sulitnya untuk sakit yang sudah parah, cuman mau beli obat warung aja mesti mikir duitnya cukup nggak, gitu ya. Misal itu tuh oke, betapa sulitnya. Tapi ketika self harm, saya tuh bingung, what happened? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Jadi saya bertanya kepada beberapa anak muda yang sempat mengalami ya. Dan kadang-kadang itu mahasiswa psikologi sendiri loh teman-teman, yang very smart gitu, sangat bagus, sangat cerdas, sangat bisa membantu orang lain sebagai psikolog gitu ya, sebagai mahasiswa psikologi, tapi dia sendiri depresi dan self harm. Mereka menjelaskannya gini, dan saya jadi oke, seperti itu ya. Mereka bilangnya, Mbak sakit banget secara psikologis, aku nggak ngerti. Jadi kan mereka tuh bisa merasakan itu misalnya ketika ditinggalkan pacarnya atau tidak diterima dengan baik oleh ibu bapaknya, jadi orang tua dirasakan tidak memberikan dukungan gitu ya. Jadi perasaan sakit psikologis yang sangat kuat yang membuat mereka sakit sekali, saya juga nggak ngerti bisa seperti itu, dan mereka mengatakan sakit banget sampai saya tuh kepengen ngeluarin aja dalam sakit fisik. Ngeluarin sakit fisik. Maka kemudian mereka menyayat pergelangan tangannya atau menjedutkan kepala ke tembok gitu supaya dia pikir tuh yang di batinnya dia tuh bisa hilang gitu ya. Dan itu lumayan gitu. Maksudnya lumayan banyak yang bercerita seperti itu. Nah, hal yang mungkin perlu dicatat oleh kita, teman-teman, sebenarnya bukan depresi aja yang kemudian mungkin bisa mengait ke persoalan self-harm dan pikiran bunuh diri, tapi ada gangguan-gangguan psikologis lain, gitu ya, seperti bipolar, gangguan kepribadian borderline, skizofrenia, tetapi tampilannya akan berbeda, gitu. Tampilannya akan berbeda. Kalau pada depresi itu kan penghayatan kesedihan yang luar biasa besar, gitu ya, yang tak tertahankan. Sementara kalau pada skizofrenia, misalnya skizofrenia paranoid, misalnya dia seperti mendengar suara-suara dari luar, gitu, bahwa kamu tuh coba itu ambil pisaunya, ditusukin aja ke badan kamu, nanti kamu selesai deh penderitaan kamu di dunia ini. Kayak gitu. Jadi pada skizofrenia itu dia kemampuan mengendalikan realitas dan daya nilai realitasnya sudah terganggu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus pakai obat dulu, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, saya bukan ahlinya ya terkait agama, silahkan nanti kita bisa diskusikan. Tapi kalau dari sisi kami sebagai orang yang mendalami psikologi, depresi itu sebenarnya nggak terkait dengan keimanan seseorang. Orang bisa aja sangat beriman tapi dia depresi sih, bisa aja. Karena tadi ya, barangkali kalau kita melihat dari tinjauan yang multidisiplin, memang ya seorang ibu baru melahirkan, ada imbalansi, ada ketidakseimbangan kimiawi tubuh, hormonal gitu misalnya, dan dia merasa kurang didukung oleh keluarga. Jadi meskipun dia punya keimanan yang tinggi, barangkali dia masih depresi aja gitu ya. Faktor-faktor penyebabnya banyak yang barangkali kalau kita memeriksa secara psikologis, kita mendalami gitulah ya, akan ketemu juga
faktor-faktornya itu, apa sih utamanya tuh penyebabnya apa gitu. Nah, bagaimana kita memiliki konsep tentang agama dan Tuhan itu bisa berpengaruh sih. Kalau misalnya Tuhan itu dipersepsi sebagai pengampun gitu ya, sangat mudah mengampuni, menyayangi, merangkul, barangkali orang bisa punya depresi, tapi barangkali tidak sampai dia harus berpikir tentang mengakhiri dirinya sendiri, mungkin ya. Sehingga nanti kita juga akan lihat bahwa pendekatan-pendekatan spiritual yang kita gunakan dalam membantu itu bisa mempengaruhi apakah seseorang recovery-nya ke arah lebih mudah, ke arah positif, atau malahan bisa mengganggu. Jadi saya ingat ya, saya pernah punya, pokoknya adalah di lingkungan kami, seorang ibu yang anaknya tuh tanda kutip sebenarnya mengambil nyawanya sendirilah, singkat kata. Jadi dia minum obat berlebihan dalam rangka untuk mengurangi berat tubuhnya dia sih sebenarnya. Jadi dia tuh merasa dia agak terlalu gemuk. Lalu dia minum begitu banyak obat yang mengacaukan kimiawi tubuh, teman-teman. Meminum berbagai obat yang mengacaukan kimiawi tubuh, saya bukan orang ahli, susah menjelaskannya. Singkat kata, tapi pokoknya kemudian rupanya menghadirkan pemikiran itu ya, mengakhiri hidup dan seterusnya. Udah, pokoknya akhirnya saya sudah lupa waktu itu ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, tapi beliau ini dari kelompok Kristen yang sangat taat lah. Dan saya sempat mendengar orang-orang terdekatnya, salah satu orang terdekat itu memberikan nasihat atau penguatan sih sebenarnya, tapi menurut saya kurang tepat pada saat itu. Jadi nggak boleh sedih. Ini sudah kehendaknya Tuhan. Gitu yang saya kaget juga. Dan si ibu ini juga sangat kaget sebenarnya, sepertinya memperoleh penguatan dengan cara demikian. Tapi ibu ini adalah ibu yang sangat lembut hati gitu ya. Jadi dia diam aja. Tapi saya melihat dari ekspresi wajahnya beliau, sebenarnya beliau shock gitu dengan itu ya, kata-kata itu. Nah, ini mungkin kita sudah singgung sedikit, tapi memang situasi internet, teknologi lanjut ini berat sekali sih teman-teman. Berat sekali. Saya rasa ini waktu yang paling sulit untuk manusia sih, kalau saya melihatnya ya. Dan kebetulan saya hidup di dua dunia sih ya teman-teman. Jadi waktu saya mau bilang aja, misalnya waktu saya bikin skripsi, saya ini jauh lebih tua dari teman-teman ini. Waktu saya bikin skripsi, aku belum punya komputer. Gitu ya. Jadi saya tuh ngetik pakai mesin tik biasa ya. Baru setelah itu saya sempat dipinjami oleh teman saya tuh mesin tik listrik, tapi bukan komputer. Yang saya mau sampaikan adalah sekarang situasi sudah berubah sama sekali. Yang misalnya dulu kita ada plus minusnya, saya nggak mengatakan dulu jauh lebih baik, enggak sih. Tapi misalnya dulu mungkin ketekunan, kesabaran itu lebih mudah dilatih. Sekarang semuanya serba cepat sehingga hal itu mungkin sulit untuk bisa kita miliki ya. Kesabaran, ketekunan. Misalnya dulu saya tuh nggak ada yang namanya library UI yang online yang sekarang Grand dan teman-teman semuanya pakai dengan sangat mudah gitu ya. Nggak pernah kita harus pergi ke perpustakaan UI kan untuk bisa mengakses. Kalau dulu sih kita ke perpustakaan nasional, naik bis, baca buku yang boleh dipinjam cuma 2 gitu ya.
harus kita salin, gitu-gitulah. Yang saya mau sampaikan sekarang situasi teknologi lanjut itu demikian memudahkan, tetapi juga menghadirkan suatu perubahan yang luar biasa, utamanya terkait dengan keterhubungan orang. Jadi teman-teman ya, kalau kita bicara dari sisi psikologi, kebutuhan manusia yang utama itu ada 3 sih, kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan akan berelasi, kebutuhan akan kompetensi ya, dan kebutuhan akan otonomi. Yang sangat terganggu itu sebenarnya kebutuhan untuk berelasi, karena kita sekarang hampir semuanya berhubungannya lewat Zoom kayak gini, nggak pernah berhubungan lagi secara tatap muka, apalagi dengan pandemi COVID ya. Pandemi COVID membuat teknologi mengambil alih semua secara jauh lebih cepat ya. Nah jadi anak-anak muda itu nggak punya wahana untuk bisa berhubungan langsung dengan orang lain. Dan tentunya berhubungan kayak gini kan beda ya. Mahasiswa S1 saya tanya, ada beberapa mahasiswa S1 yang sama sekali belum pernah bertemu tatap muka ya. Angkatan yang sekarang dengan angkatan yang sebelumnya, ya kan kita sudah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. Ketika saya tanya, kalian ngerasa lebih dekat dengan siapa? Teman-teman sekelas atau teman-teman yang ditemui di internet? Mereka bilang ya, nah saya juga bukan ahli, saya nggak punya media sosial teman-teman. Tapi anak-anak muda itu sering cerita kan. Mereka bilang, Mbak di internet kan ada mutual friend. Oke, maksudnya apa sih mutual friend? Terus mereka cerita, ya mutual friend Mbak, kita ketemu sama orang-orang yang satu minat sama kita bisa diskusi. Terus saya tanya, oke, kamu merasa lebih dekat sama mutual friend apa lebih dekat dengan teman sekelas? Terus mereka bilang, sama mutual friend sih. Soalnya sama teman sekelas kan cuma ngerjain tugas. Setelah itu kita bubar, Mbak. Mutual friend yang nggak pernah ditemui loh, teman-teman. Nggak pernah ketemu sama mutual friend itu. Nah, lalu anak-anak muda ini bapak ibunya juga udah sangat menggunakan gadget dan internet gitu. Jadi tampaknya orang tua masa kini juga sudah berbeda dengan orang tua masa lalu yang saya nggak bilang yang masa kini lebih buruk ya. Situasinya yang menyebabkan menjadi demikian. Orang tua tuh mungkin ketika berhubungan sama anak juga mengirimnya WhatsApp lah gitu ya, nggak langsung. Atau ketika anaknya sakit terus dia bikin posting di Facebooknya, cepat sembuh ya anakku, kayak gitu-gitu tuh loh ya. Jadi persoalan kesehatan mental menjadi lebih besar, apalagi karena internet itu kan real time ya teman-teman, bergerak terus, never ending proses gitu, kayak kita buka ada berita baru, sehingga kita seperti jadi tegang dan seperti tertuntut untuk terus kerja. Itu sempat saya alami sih, meskipun saya jauh lebih tua dari anak-anak muda sekarang dan saya tergolong orang yang cuek sih. Saya tuh orang yang sangat cuek sebenarnya. Saya maksudnya tuh, lah biarin aja deh dia punya saya tidak berpikir mengenai kompetisi. Tapi saya seperti, gila, temuan terbaru penelitian mengenai ini, aku harus baca nih, harus gitu ya. Sehingga saya sempat mengalami gangguan tidur dan sebagainya sih ya. Nah itu tuh menyebabkan ketegangan, dan media sosial itu menyebabkan pembandingan sosial dulu juga kan teman-teman. Ada istilah FOMO, fear of missing out. Jadi kalau saya nggak aktif di media sosial, nanti aku ketinggalan berita dong, atau teman-teman aku nggak nganggap aku ada lagi, kayak gitulah ya. Yang bisa merentankan mereka ya. Nah, satu lagi, internet itu menghadirkan dunia virtual yang sangat canggih gitu ya. Dalam game misalnya ya, yang sangat memudahkan kita masuk ke dalam adiksi game. Kalau kita kurang nyaman dengan dunia nyata, lalu kita asik di internet dan kita bisa keterusan di dalamnya.
Masih ada waktu kah saya? Kayla, aku masih ada waktu atau udah habis? Masih ada, Bu, sampai pukul 7:15. Jadi Sekarang ada jam berapa sini? Oke, oke. Oke, 8 menit. Ya. oke. Nah, mungkin sekarang yang kita ingin sampaikan bagaimana kita bisa membantu diri sendiri atau membantu orang lain. Kita perlu mengecek ya, depresi yang dialami itu sampai sejauh mana. Kalau misalnya kita apa ya, jadi sulit tidur atau ketika bangun kurang nyaman, tapi kita masih bisa menjalankan kegiatan dengan dalam fungsi sehari-hari kita, oke lah, mungkin kita masih bisa membantu diri sendiri. Tapi ketika itu sudah sangat mengganggu, membuat kita gampang marah ketika mendengarkan perkataan orang lain, gitu ya, itu sama sekali nggak bisa tidur dan seterusnya. Coba dicek aja. Kalau misalnya sudah sedemikian rupa mengganggu, ya memang saya rasa perlu meminta pertolongan profesional kesehatan mental seperti psikolog klinis atau psikiater ya. Kalau kita mendampingi teman kita yang sepertinya ngedrop gitu, lalu dia ingin cerita, ya kita mendengarkan aja. Cukup sering ya teman-teman, orang yang sedang punya persoalan, dia itu tidak meminta jawaban solusi loh teman-teman. Jadi juga jangan salah ketika misalnya ada orang cerita, jangan teman-teman terlalu cepat untuk harusnya lo gini, harusnya gini, harusnya gini. Jangan, karena dia malah merasa tidak terlalu didengar juga mungkin. Kan aku cuman lagi kepengen cerita, lo bisa nggak dengerin dulu gitu ya. Jadi kita dengarkan saja tanpa terlalu memberikan penilaian atau terlalu cepat memberikan nasihat-nasihat. Nah, kalau kita bisa menangani secara individual, ada hal-hal yang ini apa ya, self care yang kita bisa lakukan. Teman-teman cari self care masing-masing ya. Self care masing-masing itu beda-beda antara satu orang sama orang lain. Kalau saya misalnya, saya tuh sangat suka dengan kolam ikan gitu ya, yang sederhana aja. Kolam ikan dan jadi kita melihat ikan, atau saya tuh memelihara binatang ya, saya punya banyak kelinci, aku ada bebek, ada kura-kura, itu tuh sangat membantu saya. Tapi orang beda-beda. Ada yang olahraga banyak, ada main musik, saya tuh nyanyi, saya suka. Jadi kalau aku udah stres banget, biasanya saya akan nyanyi, terus saya rekam sendiri, terus saya dengerin, oke, ini udah rada bagus, ini harus aku ubah gitu-gitulah. Beda-beda teman-teman. Ada yang suka melukis, tapi kita perlu aktivitas itu untuk membalance diri kita. Kalau persoalan teman kita gitu misalnya itu menyangkut juga pihak lain, ya misalnya pasangan hidupnya dia yang banyak menyebabkan dia seperti itu, ada persoalan KDRT dan seterusnya, ya berarti memang kita tidak bisa mengharapkan penyelesaian masalah hanya dari individu itu saja, gitu ya. Harus dipikirkan cara-cara dengan melibatkan pihak-pihak lain itu untuk memperbaiki situasinya. Ini hal lain yang bisa kita pikirkan ya. Dalam dunia sekarang ini, ya teman-teman ya, perlu diingat teknologi canggih tidak bisa kita hindari. Kalau kita hindari ya kita nggak bisa maju juga sih ya, gitu. Nggak bisa kerja kita. Tapi tolong diingat bahwa penggunaan teknologi yang eksesif itu akan mengganggu kesehatan mental teman-teman. Jadi saya mau cerita aja, ada saat-saat di mana kemarin ini saya ada tugas yang berat lah. Jadi saya memang terus-menerus cenderung aku kerja sampai malam sekali, dan rupanya itu mengganggu otak saya karena otak saya sulit diistirahatkan. Saya rasa teman-teman kadang-kadang mengalami kan ya, komputer dipakai terlalu lama, terus akhirnya ngehang, mau dimatikan juga bahkan nggak bisa gitu. Nah itu tuh otak saya kayak gitu. Jadi saya, berhari-hari saya nggak bisa tidur gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sangat disiplin. Saya sekarang udah cukup disiplin untuk aku nggak mau meskipun saya sangat tertarik untuk misalnya tetap baca dan seterusnya, aku akan bicara kepada diri sendiri, stop.
kayaknya mesti mengistirahatkan diri dulu. Misalnya itu kalau terkait kesulitan tidur ya, tapi kalau terkait depresi, ya kita juga ini maksudnya jangan menggunakan ukuran-ukuran luar untuk terlalu menilai diri sendiri. Kita menemukan kekuatan-kekuatan kita sendiri, mungkin nanti bisa kita bahas ya teman-teman. Cari balance dalam kehidupan kita, tadi kita sudah bahas ya. Harus punya hobi, harus punya aktivitas-aktivitas yang berbeda. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Yang hadir boleh reaction-nya dulu dong. Ya, nah mantap nih. Oke, makasih Ibu. Tadi setidaknya kita sudah mendapatkan perspektif baru berarti ya. Ada dari perspektif gendernya, ada juga yang dari psikologinya. Kita tadi udah dengar juga lingkungan-lingkungan seperti apa yang bisa membuat satu pribadi ini depresi seperti itu. Nah, udah ada yang raise hand sebenarnya, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan break sebentar ya, selama 5 menit. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada pukul 7:18. Jadi yang mau ke toilet mungkin atau mau ambil minum dipersilakan. Baik, 5 menit sudah berlalu. Sekarang sudah pukul 7:18. Kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Ada Saudari Mona. Saya akan membacakan dulu yang ada di chat box ya, Bu. Yang pertama itu datang dari Bapak Handoyo Salim dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana soal self-harm untuk membalas dendam kepada orang tua karena perlakuan tidak adil? Apa ini termasuk semacam depresi? Misalnya, mau bunuh diri sebagai bentuk balas dendamnya, supaya papanya menjadi kehilangan atau menyesal karena sudah berlaku tidak adil kepada anaknya. Baik, ini suatu isu yang relatif umum nih, Bapak Ibu sekalian, relatif umum pada anak muda. Bahkan saya pun juga pernah merasa gitu. Maksudnya nggak self-harm sih, tapi saya ingat waktu saya masih muda ya, waktu saya mau ujian, waktu itu namanya masih si Penmaru tuh. Saya lupa bapak saya bicara apa yang bikin saya tuh sebenarnya marah gitu. Saya pikir kok bapak saya kayak gitu amat gitu. Apa yang saya pikirkan waktu itu? Aku mau bikin supaya aku jawab soalnya ntar asal-asalan supaya aku nggak diterima si Penmaru. Ntar tahu rasa tuh kalau aku nggak diterima pasti nyesel sendiri. Gitu saya mikirnya loh. Untung aku masih diterima si Penmaru. Teman-teman, anak muda memang maksudnya sedang ada di dalam situasi yang cukup sulit untuk mengelola dirinya sendiri. Sehingga cukup sering melakukan hal yang seperti itu. Jadi merasa kecewa kepada orang yang dia sayangi atau yang dia harapkan pada orang tua misalnya, tetapi dengan cara melukai diri sendiri atau merugikan diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau ditanya oleh Bapak, apakah ini bisa merupakan bentuk depresi? Ya kalau sudah self-harm dan mau bunuh diri, ya pasti ada ciri-ciri depresinya juga, Bapak. Nah, jadi ya, Ibu Bapak, meskipun kita mungkin merasa bingung gitu, ngadepin anak remaja, kok lebay banget gitu misalnya ya. Ya misalnya ngapain sih Bapak saya cuma ngomong gitu aja, saya segitu marahnya, sampai saya harus merasa aku bikin ujiannya, aku nggak bisa jawab gitu, aku nggak mau jawab yang benar. Tetapi memang itu situasinya sih. Jadi tampaknya sebagai orang tua kita perlu menyadari lah tentang situasi sulit berbagai penghayatan, kebingungan, campur aduk yang dialami oleh remaja supaya mungkin bisa meminimalkan sih hal-hal yang menyebabkan
anak harus sampai punya pemikiran self-harm ini? Mungkin sementara jawaban saya seperti itu. Baik, Ibu. Saya lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan yang masuk secara direct message. Mungkin karena tidak mau disebutkan namanya. Jadi saya akan bacakan anonim ya, Bu. Baik. Sebelum saya masuk ke yang raise hand. Pertanyaannya seperti ini. Apakah depresi dan depresif episode itu sama atau beda? Karena setahu saya ada orang-orang yang melewati semacam fase depresi selama beberapa hari sampai sebulan. Tapi jarak satu fase ke fase lain itu berbeda. Ada cuman yang selang sehari, ada juga yang sampai sebulan lebih. Kalau berbeda seperti itu, kira-kira apa ya, Bu, yang menjadi pengaruhnya? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Depresi dan episode depresi kan tadi kalau kita melihat DSM-5, ketika kita ada di dalam fase depresi minimal 2 minggu, itu sudah bisa didiagnosa depresi. Gitu sih teman-teman. Gini, kalau saya mau menyampaikan gini, gimana kalau kita tidak bersibuk diri dengan diagnosa? Karena ada kecenderungan pada anak muda sekarang yang namanya self-diagnosis juga teman-teman, dan itu kurang positif sih. Kurang positif, karena kita baca, kita di media sosial, kita nonton YouTube dan seterusnya, lalu kita kayak self-diagnose, kayaknya ini aku gangguan bipolar nih, kayaknya aku depresi nih, ini aku kok kayaknya gini ya, kayak gitu. Dan itu kurang baik sih sebenarnya menurut saya teman-teman. Lebih baik daripada kita sangat bersibuk diri dengan diagnosa, lebih baik kita berpikir gini, oh kok aku nggak terlalu nyaman ya, mungkin aku lagi periode depresi nih. Tapi kenapa ya? Kayaknya apa aku terlalu tegang di pekerjaan, coba aku beresin deh. Apa nih, aku coba obrolin sama orang lain gitu. Jadi jangan berhenti kepada, nih gue nih depresi ya. Waduh, gitu loh. Ini kayaknya gue depresi ya. Aku mau ketemu sama psikiater atau psikolog untuk membuktikan bahwa jangan-jangan aku depresi. Itu seandainya memang iya, kenapa kita mau sibuk? Artinya lebih baik kita pikirkan, oke, apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa membuat diri lebih sehat mental. Kan itu sebenarnya, kalau saya loh pikirkan ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi sih, ya memang ada orang yang sebegitu mungkin punya kecenderungan depresi yang kuat, jadi dia mudah sekali masuk ke dalam depresi, tapi ada orang yang masuk ke dalam depresi untuk episode tertentu saja yang sangat spesifik, seperti saya waktu setelah ibu saya meninggal itu, gitu sih teman-teman. Memang ada beda ya, kalau pada orang yang sangat mudah kena depresi ya, hal-hal kecil barangkali bisa membuat dia ngedrop ya. Pada orang lain, persoalan-persoalannya lebih, stresnya bisa jauh lebih kuat baru dia mengalami depresi. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke yang direct message, saya persilakan kepada Ibu Mona, Saudari Mona, untuk bertanya. Oke, kita lanjutkan ke yang chat dulu ya, Bu. Banyak chat nih ya, Kayla. Iya. Oke, maaf saya mungkin nggak bisa baca semua, tapi saya lihat kok kayaknya lumayan. Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Dari anonim juga. Shalom, selamat malam Ibu, saya ingin bertanya, apakah semua orang depresi selalu berpikiran untuk menyakiti diri sendiri? Kalau tidak, apakah ada pikiran lain selain menyakiti diri sendiri? Kemudian ditambahkan juga dengan bagaimana cara membedakan stres dan depresi. Oke, apakah orang yang depresi selalu ingin menyakiti diri sendiri? Tidak. Tidak. Matikan. Maaf ya. Tadi saya mati rupanya. Apakah orang selalu yang depresi itu ingin menyakiti diri? Tidak. Enggak. Ada biasanya ya paling cuma sangat
malas beraktivitas, nggak ada semangat gitu ya, sedih berkepanjangan, ingin nangis untuk berbagai hal yang sangat simpel kayak gitulah. Pertanyaan lain tadi apa, membedakan antara depresi dengan apa tadi ya, Kayla? Maaf, Kayla masih di mute. Dengan stres, Bu. Apa? Dengan stres. Oke, dengan stres ya. Gini, teman-teman, kalau stres itu adalah tekanan, kayak pokoknya ketika saya tertekan. Stres itu ketika kita tertekan dan yang berbeda dari situasi biasa. Kalau situasi biasa itu netral, maksudnya aku tenang. Netral tuh maksudnya tenang. Nggak ada suatu tekanan. Tapi kalau kita tertekan karena, aduh mesti beli ini nggak punya duit, atau aku harus segera mengerjakan tapi waktunya mepet, gitu loh. Jadi stres itu adalah berbagai tekanan dalam hidup yang bisa diakibatkan oleh lingkungan luar, tuntutan dari luar, bisa diakibatkan oleh tuntutan dari dalam, bisa diakibatkan oleh keadaan situasional pada saat itu, bisa diakibatkan oleh kita sedang dalam kondisi fisik yang tidak fit, semuanya itu kita sebut sebagai stres, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan depresi? Adalah ketika hal itu menyebabkan kita mengalami tadi mood yang sangat sedih, penilaian diri negatif, menjadi sangat pasif, kehilangan semangat, itu seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan ya, Bu. Ada beberapa lagi. Oh, sebelum itu saya berikan kesempatan untuk Kak Mona tadi, Saudari Mona, untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kristi. Saya mau bertanya, apakah jika seseorang merasa dirinya itu kadang bisa tiba-tiba kayak bahagia gitu, tapi kadang-kadang tiba-tiba bisa kayak sedih gitu, dan juga berat badan itu udah nurun 10 kiloan lebih, dan kadang kalau orang ngomong itu kayak mudah nyimpan di dalam hati gitu, mungkin merasa tersinggung, atau kadang tuh merasa apa yang orang omongin tuh selalu salah gitu, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu dengan hal tersebut? Apakah itu termasuk depresi, dan jika depresi apakah hal yang harus dilakukan gitu, Bu? Terima kasih. Sebentar ya, mungkin saya ingin tanya dulu, apakah dia kadang-kadang juga ada di dalam mood yang sangat happy, dan itu cukup sering, jadi dia naik turun gitu? Dia moodnya naik turun kah, Mbak Mona? Iya, naik turun, Bu. Tapi kadang tuh sedihnya tuh berkepanjangan gitu, Bu. Sedih berkepanjangan tapi naik turun. Ya memang ada diagnosa yang melihat kita, misalnya kalau kita ngomong gangguan bipolar, itu tuh naik turun. Jadi ada momen dia naik, jadi gampang bersemangat sekali. Kalau dia lagi bersemangat, dia akan mungkin teman-temannya dia sapa, dia gembira sekali gitu ya, tapi tiba-tiba ngedrop tanpa dia bisa kelola. Itu memang bagian dari diagnosa gangguan mood sih, gitu ya. Kalau kemudian juga merasa mudah tersinggung oleh omongan orang gitu, iya mungkin itu masuk ke dalam gangguan mood sih ya. Dan kok berat badan turun sampai 10 kilo, coba dicek apakah ada persoalan lain ya, persoalan kesehatan atau apa ya, dalam waktu 10 kilo turun dalam waktu singkatkah gitu, coba dicek. Artinya maksudnya kalau teman-teman tanya apakah itu masuk di dalam diagnosa, mungkin aja. Tapi yang perlu gini teman-teman ya, saya berharap bahwa obrolan kita ini tidak membuat teman-teman jadi panik justru. Tapi aku ingin, what can we do? Gitu sih teman-teman. Kalau bisa, oke. Oh berarti jangan-jangan aku udah dalam situasi itu. Oke. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan? Gitu teman-teman, kalau usul saya.
Jangan kita berhenti pada, wah berarti gue udah bisa didiagnosa ini ya, karena nggak ada gunanya. Kalau kita sampai di situ lebih apa ya, mungkin nggak membantu kita, tapi coba dipikirkan apa yang bisa dilakukan gitu untuk bisa membuat kita lebih sehat. Gitu sih teman-teman. Kalau usul saya jangan terlalu fokus kepada diagnosanya saja. Itu sementara jawaban saya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke yang raise hand, ada pertanyaan lagi Bu di chat. Bagaimana tanggapan Ibu kalau misalnya orang yang lagi depresi menutupinya dengan senyuman? Anggapan awal mungkin baginya orang lain tidak lagi bisa dipercaya sehingga dia memendamnya sendiri. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini. Oh, ketika dia tersenyum, apakah ada orang yang depresi dan dia menutupinya? Saya rasa ada, ya. Tanggapan saya, ya tergantung ya teman-teman. Saya, meskipun saya mendalami psikologi klinis, saya cenderung lebih memiliki pandangan yang positif ya. Jadi aku nggak ingin membahas ini dari situasi yang sangat sakit gitu ya, patologis. Jadi ketika dia menutupi dengan senyuman, apakah dia menghandle di dalam dirinya sendiri? Maksud saya gini loh, bisa aja kan kalau saya ada di dalam suatu lingkungan yang saya pikir kurang memberikan dukungan kepada saya dan saya sedang merasa sedih dan aku malas lah cerita daripada aku malah diomongin orang atau dia nggak menanggapi secara sesuai seperti yang saya harapkan. Jadi saya nggak cerita, saya senyum aja. Tapi saya working on myself, maksudnya aku di rumah aku meditasi, saya menenangkan diri. Buat saya itu nggak apa-apa, positif. Nggak selalu kita harus cerita. Kalau lingkungan kita tidak bisa membantu kita dengan baik, ngapain kita cerita juga, gitu ya teman-teman. Tapi jadi kita perlu ngecek ketika kita perlu memang akan lebih baik kalau kita bisa cerita secara umum ya, ketika kita dalam kondisi yang tidak nyaman, ada pihak yang bisa kita percayai untuk bercerita, itu tentunya akan membantu gitu ya. Kadang-kadang bercerita saja itu sudah membuat kita lega soalnya. Gitu. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang saya persilakan untuk yang raise hand, Kak Christian. Ya, selamat malam Ibu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya ke praktis saja sih Ibu. Untuk orang-orang yang memang sudah mengonsumsi obat-obatan antidepresan begitu atau obat-obat penenang lainnya, apakah justru obat-obatan ini bisa menyebabkan ketergantungan gitu? Ketergantungan, dan jika memang iya, apakah memang obat-obat ini boleh dikonsumsi seumur hidup? Apakah ada efek-efek atau dampak negatif yang akan timbul ke fisik orang tersebut, misalnya gangguan ginjal dan sebagainya? Gini, saya akan memberikan jawaban, tapi mungkin tidak sempurna ya, karena saya bukan psikiater sih, bukan dokter. Kalau bisa dicoba dikurangi dosisnya mungkin akan baik. Jadi silahkan teman-teman yang mungkin mengkonsumsi obat dari dokter atau dari psikiater, coba didiskusikan apakah saya bisa mengurangi dosis. Dan cukup secara umum yang saya ketahui kan biasanya obat itu ada efek samping sih. Meskipun sekarang kan dunia makin pesat ya teknologinya, sehingga barangkali ada obat-obat yang minimal efek sampingnya. Nah, saya tidak terlalu paham. Yang saya pahami, kalau kita bisa lepas dari obat atau bisa menurunkan dosis akan lebih baik sih, teman-teman. Apapun itu. Jadi memang coba teman-teman cek ya. Misalnya nih, kalau kita mengalami gangguan tidur, kita perlu melakukan hal-hal yang lain dulu sebelum kita benar-benar kemudian mengkonsumsi obat. Karena kita benar-benar sama sekali nggak bisa tidur. Tapi setelah itu kita harus berupaya tetap untuk melakukan cara-cara yang lain.
sehingga dosis bisa dikurangi. Mungkin itu, Pak Christian, jawaban saya. Perlu dicek ke dokter aja langsung ya, aku takut salah sih soalnya. Obatnya kan beda-beda juga. Terima kasih Bu Kristi. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan bagi para partisipan yang ada untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat, terutama bagi Iktus Community. Ya, saya lanjutkan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mengenai depresi. Pertama itu saya rangkum ya Bu, karena Iya, dirangkum aja Kayla, karena cukup banyak ya. Ya. Saya takut ada yang nggak terjawab soalnya nanti. Ya, ada beberapa pertanyaan mengenai depresi, jadi saya rangkum. Pertama itu, apakah ADHD pada orang dewasa dapat terbentuk dari depresi? Jika ya, bagaimana cara ideal dalam mengatasinya? Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana cara kita dalam menanggapi orang yang depresi? Namun mereka malah menyalahkan lingkungan, seperti itu Bu. Oke, itu dulu ya. Pertama ADHD ya, ADHD. Ya, ADHD. Dia nggak ada kaitan sama depresi teman-teman. Dia beda. ADHD kan attention deficit. Jadi itu dua jalur yang berbeda sih teman-teman, gitu ya. Kalau ditanya tentang bagaimana menanggapi orang depresi yang menyalahkan lingkungan, padahal apa yang dialami belum tentu benar, apa yang disampaikan, apakah dia depresi atau ada persoalan lain ya? Belum tentu dia depresi sih teman-teman. Barangkali gangguannya berbeda. Tapi kalau enggak, jadi ya kan depresi itu orang yang sedih terus, orang yang ngedrop, penilaian dirinya negatif biasanya kalau depresi. Dia bukan menilai pihak lain negatif, tapi menilai diri sendiri negatif. Jadi kalau orang banyak menyalahkan lingkungan, kita nggak terlalu tahu apakah itu depresi. Mungkin sesuatu hal lain. Gitu ya. Tapi kalau memang orang depresi, lalu dia banyak mengeluh, coba kita dengarkan dulu aja. Apa sih yang dia keluhkan untuk bisa memahami dia dengan lebih baik. Saya agak khawatir bahwa yang ditanya tentang orang ini yang diduga depresi, belum tentu dia depresi sih. Mungkin ada persoalan lain. Itu. Mungkin Kayla, apalagi Kayla? Nah, pertanyaan lanjutannya Bu, bagaimana kan saat ini isu tentang depresi ini sering dianggap tidak penting, kurang penting bagi masyarakat. Menurut Ibu, bagaimana kita sebagai orang yang sudah mendengar tentang isu ini, sudah belajar tentang ini, bisa mensosialisasikan seperti itu? Oke. Teman-teman, akan baik ya. Jadi kan sekarang memang kita lagi ngomongin kesehatan mental ya, bulan kesehatan mental. Justru saya rasa udah cukup banyak komunitas meskipun belum sebanyak yang kita harapkan ya, tapi sudah ada banyak komunitas yang mengkampanyekan persoalan kesehatan mental. Jadi kita ikut terlibat aja teman-teman. Dan barangkali baik kalau teman-teman ini dari apa ya, kajian agama kan ya, dari teologi, sekolah teologi, kemudian juga membahasnya dalam kaitan dengan bagaimana iman dapat menguatkan tanpa membuat orang kayak merasa dijudge juga, oh kurang beriman nih, makanya gitu loh teman-teman. Sisi spiritualitas itu juga baik untuk diolah sih dengan cara yang positif. Mungkin sementara itu teman-teman. Saya rasa gerakan ke arah sana sudah cukup mulai ada lah ya, dan kita terlibat aja gitu. Terakhir Bu, mengenai depresi, apakah niatan bunuh diri sudah termasuk orang yang depresi? Oke, tadi saya sudah cukup membahas ya teman-teman, bahwa depresi pada orang tertentu, depresi bahkan bisa sampai kepada perilaku self-harm dan keinginan bunuh diri, gitu. Nah, tapi jadi dia sangat bisa menjadi salah satu tanda dari depresi. Tapi orang yang mau bunuh diri bisa aja dia punya persoalan lain. Misalnya gini loh, kalau orang dengan skizofrenia paranoid yang dia tuh merasa seperti mendengar suara-suara, melihat
hal-hal yang tidak dilihat orang lain, dia mendengar suara yang menyuruh dia untuk misalnya itu, ya udah kamu mendingan kamu naik ke jembatan aja terus kamu nyebur ke sungai. Itu mungkin dia bukan depresi, dia punya gangguan jiwa yang lain, yakni skizofrenia paranoid atau paranoid misalnya gitu, skizofrenia gitu teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, kalau kita ngomong depresi pasti ada a mood yang very low, kesedihan yang panjang, dan penilaian diri yang umumnya negatif. Kalau tidak, berarti bukan depresi, tapi itu sesuatu yang lain. Seperti itu. Baik, Bu. Ada juga pertanyaan yang masuk. Malam Ibu Kristi, saya izin bertanya. Zaman sekarang banyak sekali konten mengenai psikologi dan mental illness di sosial media. Karena hal itu banyak juga anak zaman sekarang yang melakukan self-diagnosis. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dan juga apakah tepat bagi seorang ahli psikologi untuk memberikan konten mengenai materi psikologi di sosial media zaman sekarang? Mungkin yang self-diagnosis sudah Ibu jawab ya. Ya, di sebelumnya sudah Ibu jawab. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana dengan ahli psikologi yang membagikan konten materi di sosial media? Ya, kalau dia ahli psikologi memberikannya secara baik, ya bagus ya. Maksudnya sekarang memang yang jadi masalah sosial media itu kan sebegitu meluasnya tanpa kita bisa kendalikan. Itu sih teman-teman. Jadi memang itu yang jadi masalah. Orang itu ngomong berbagai hal yang membuat kita mengecek diri sendiri, apakah aku kayak gitu-gitulah ya. Jadi memang ini banyak dibahas di psikologi juga, ketika kita harus memiliki tanggung jawab untuk memposting hal-hal yang sifatnya positif dan memberikan edukasi, bukan membuat orang justru jadi panik gitu ya. Terus terang, gara-gara tadi pagi saya juga membahas soal ini ya, media sosial dan sebagainya, self-diagnosis dengan himpunan psikologi, dan jadinya saya kayaknya berpikir untuk tulisan Kompas 2 minggu lagi aku harus bahas soal self-diagnosis nih ya, karena terlalu, maksudnya kurang positif ya, kurang positif. Melakukan self-diagnosis itu kurang positif teman-teman. Sebaiknya memang nggak usah seperti itu. Cari aja jalan keluar daripada kita sibuk, oh aku kayak gini ya, ternyata aku jangan-jangan aku gitu. Lebih baik mencari solusi yang positif. Oke. Ada juga yang bertanya, Bu, tentang perlakuan sesama kita terhadap seseorang yang bisa mengalami depresi seperti ini. Bagaimana menghindari tekanan yang datang, khususnya dari perkataan orang lain? Karena kita sendiri nggak bisa terus-menerus menghindar dan menuntut semua orang untuk mengerti kondisi kita. Gitu. Ketika perkataan itu datang dan kita stres, apa yang harus kita lakukan? Adakah hal-hal atau tips dari Ibu yang bisa mengatasi kecenderungan kita menjadi depresi dari perkataan orang lain dan stres ini? Baik, jadi itu hal yang penting ya, pertanyaan penting tentang self-help. Bagaimana saya bisa membantu diri saya sendiri ya, teman-teman. Ada banyak tulisan di internet ya, teman-teman. Kalau tertarik, itu teman-teman bisa pakai kata kunci, misalnya self-help gitu ya, kata kuncinya self-help, how to overcome depression, misalnya kayak gitu. How to overcome depression, how to help oneself to be happy, dan kita akan nemu banyak tips-tips yang simple, yang positif. Nah, sekarang mungkin apa yang kita bisa lakukan? Gini, pertama, saya rasa tadi sudah disadari sendiri oleh kita ya, bahwa kita tuh nggak bisa ngatur omongan orang lain sih soalnya teman-teman. Ya nggak sih? Kita nggak bisa ngatur omongan orang lain. Yang bisa kita atur adalah pikiran kita sendiri. Suasana hati kita sendiri. Sehingga ya udah dari awal kita udah berpikir bahwa oke, aku nggak bisa ngatur omongan dia sih, tapi aku bisa ngatur pemikiranku sendiri. Jadi
hal yang baik untuk kita lakukan misalnya, saya nggak tahu ya teman-teman setelah berdoa pagi mungkin bisa melakukan relaksasi, meditasi, yoga, itu barangkali bisa membantu. Beda-beda ya teman-teman, untuk satu orang dengan orang lain beda-beda. Ada ketika kita sangat marah, yang kita lakukan untuk menurunkan kemarahan atau rasa tersinggung kita apa? Mengguyur dengan air. Maksudnya kita cuci muka atau mandi, itu sangat menenangkan. Hal yang lain, ada pendekatan terapi ya teman-teman yang sekarang sudah dibuat juga menjadi populer. Teman-teman bisa baca juga misalnya mindfulness. Namanya mindfulness. Bagaimana saya bisa mindful, bagaimana aku bisa waspada mengenai diriku sendiri. Nah, pendekatan mindfulness ini bicara mengenai kita hidup penuh untuk hari ini. Jadi kita nggak usah terlalu cemas, tapi juga nggak usah terlalu mikirin masa lalu. Jadi kalau kita ingat tentang masa lalu, kita mengingatkan diri sendiri, oke, aku mau happy hari ini aja. Aku mau melakukan sebaik mungkin yang aku bisa lakukan hari ini, gitu ya. Fokus kepada hari ini. Nah, apa hal lain yang dari sisi mindfulness ini yang juga baik untuk kita pikirkan adalah ada pendekatan yang fokusnya kepada self-compassion. Menyayangi diri sendiri. Jangan lupa teman-teman untuk menyayangi diri sendiri. Self-compassion. Pakai cara-cara yang simple. Jadi kalau misalnya kita ada suara-suara nggak enak ya, orang ngomong, lo mah cuman gitu doang, gitu, atau apalah. Dia mah pokoknya banyak kritik ya. Lalu itu masuk ke otak kita. Pasti aku nggak bisa nih. Ada mahasiswa saya yang tegang sekali sampai nggak bisa mengerjakan skripsinya dia. Aku takut nih kalau skripsi nggak selesai, nanti orang ngomongin aku nanti disalahin sama orang tua. Oke, harus self-compassion. Kasih jawaban yang menenangkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya nih, aku cemas nih, aku pasti skripsi nggak bisa selesai. Nah, tolong mengingatkan diri sendiri untuk tidak menuntut diri sendiri berlebihan. Jadi pada mahasiswa itu misalnya, dia anak pandai, jadi saya bilang, oke, kamu udah melakukan begitu banyak hal kan untuk skripsi kamu sendiri, jadi tidak usah memberikan penilaian yang negatif, justru kamu harus kasih penilaian yang positif. Oke, aku udah bisa selesai sampai bab ini, lalu aku sedang berupaya agar aku bisa menyelesaikan bab selanjutnya. Memang aku sedang mengalami kesulitan, tapi aku berupaya untuk menyelesaikannya. Jadi kita pakai afirmasi yang positif, teman-teman. Kita pakai afirmasi yang positif mengenai diri sendiri. Itu beberapa cara sih. Untuk hal yang lain, teman-teman bisa lihat ya di Google itu sebenarnya banyak. Oke, hal lain ya yang sebenarnya dekat dengan spiritualitas adalah gini, teman-teman. Kita mencoba mencari hal-hal yang dimana kita bisa berterima kasih untuk hari ini. Jadi cukup sering ya, kalau pada klien yang sangat low atau sangat nggak puas, lalu kita kasih tugas, oke, bisa nggak kamu dalam minggu ini, tiap hari sebelum tidur, bikin catatan mengenai 3 hal yang kamu berterima kasih dalam hidupmu. Untuk hal yang sangat sederhana aja, dia harus bikin itu tiap malam. Nanti minggu depannya ketemu saya lagi, terus kita diskusikan. Oke, apa? Misalnya, ya aku sehat. Apalagi, aku masih punya tabungan. Apalagi sih, aku punya rumah kok. Ada orang lain yang nggak punya rumah. Aku nggak harus kontrak. Gitu loh, teman-teman. Nah, kita membiasakan pemikiran yang positif, dan itu kemudian berdampak terhadap kehidupan kita. Awalnya seperti kita dipaksa. Tapi setelah itu kita akan cenderung berpikir demikian. Gitu. Mungkin itu sementara yang bisa dilakukan. Oke, silakan. Kayla, apalagi? 2 pertanyaan terakhir, Bu. Yang pertama, apakah seorang single parent yang memiliki anak yang mengalami baby blues itu memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjaga anaknya, atau harus ditangani secara khusus? Karena dalam hal ini ada gejala-gejala yang
seperti tidak masuk akal gitu, Bu. Menjambak rambut, hilang ingatan, dan lain sebagainya. Oh, oke. Sebentar ya, teman-teman ya. Apakah itu hanya baby blues atau sesuatu yang lebih jauh daripada itu ya? Baby blues biasanya sementara, tapi memang dia memerlukan dukungan dari orang terdekat ya. Maksudnya kalau orang sedang mengalami baby blues ya, diharapkan orang tuanya atau suaminya bisa memberikan perhatian, bisa mengambil alih untuk sementara waktu sih teman-teman, mengambil alih untuk sementara waktu beberapa tugas dia, membantu gitu ya, misalnya kok sebelumnya tugasnya banyak ya, sekarang dia lebih fokus menyusui anak misalnya gitu ya. Tetapi kalau sudah sampai menjambak rambut, apalagi ya, saya menduga itu lebih daripada sekedar baby blues sih. Mungkin kita agak susah untuk membahasnya di sini. Mesti kita cek kalau sampai seperti itu, barangkali butuh teman-teman untuk hal-hal yang sampai seperti itu mungkin butuh berkonsultasi khusus dengan psikiater atau psikolog klinis ya. Oke, apalagi Kayla? Kalau sebaliknya bagaimana, Bu? Ibunya yang mengalami baby blues. Ibunya? Iya, memang itu ibunya kan yang ngalamin. Iya. Ya maksudnya itu tadi. Yang saya sampaikan adalah ketika seorang ibu melahirkan, lalu seperti itu, nah saya nggak tahu apakah itu baby blues atau sesuatu yang lebih parah daripada itu. Karena kalau sampai menjambak anak atau menjambak rambutnya sendiri, itu mungkin bukan baby blues ya. Sesuatu yang lain, gangguan psikologis yang lebih memerlukan bantuan profesional. Seperti itu, Kayla. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir. Ini banyak sekali yang bertanya mengenai ini, yaitu tentang adakah rekomendasi psikolog dari Ibu atau Ibu sendiri kah ada membuka klinik atau tempat praktek yang bisa dikunjungi seperti itu, Bu? Oke. Gini teman-teman ya, saya terus terang saat ini hanya menangani kasus-kasus yang sangat spesifik ketika teman saya nggak bisa ya, karena saya udah padat sekali dengan ngajar dan mengurus program studi. Jadi terus terang saya takut saya mengecewakan kalau saya menjawab iya, tapi saya nggak bisa kasih waktu ya. Biasanya saya akan menangani kasus yang kalau misalnya sulit ditangani terkait kekerasan. Ya, misalnya korban pemerkosaan seperti itu mungkin aku akan bisa, atau pelaku kekerasan yang sangat merasa perlu dibantu agar dia bisa mengatasi perilakunya, mungkin aku masih bisa. Nah, tentang psikolog, saya agak lupa sebentar ya, saya cek ke yang mungkin saya bisa usulkan adalah mungkin klinik di UI ya teman-teman ya. Yang saya tahu sih sebentar aku coba cek dulu nomornya. Sebentar. Atau mungkin kalau saya nggak nemu sekarang, aku bisa kasih juga ke Grand supaya nanti bisa diteruskan sebentar ya. Harusnya ada nih. Klinik terpadu, sebentar aku tulis. Nomornya, sebentar ya. Teman-teman juga bisa ke Yayasan Pulih. Yayasan Pulih itu adalah lembaga yang saya dengan beberapa teman mendirikan. Memang dia lebih fokus pada isu kekerasan, tapi kami juga menangani kasus-kasus psikologi umum, teman-teman. Yayasan Pulih, teman-teman dengan mudah bisa menemukan nomornya coba di googling aja Yayasan Pulih, pasti nanti keluar nomor teleponnya segala macam, WhatsApp-nya. Ini klinik terpadu Fakultas Psikologi UI yang gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, mohon maaf saya nggak bisa jawab ya. Oke, Kayla, udah waktunya habis ya? Iya Bu, sudah
Baik. habis waktunya. Em, dengan begitu, terima kasih Bu sekali lagi untuk kesediaannya. Terima kasih juga untuk para partisipasi yang sudah diberikan. Dan saat ini kita dokumentasi dulu sebentar, tapi ada yang Baik. ingin disampaikan Baik, oleh baik. Oke, semangat ya Bapak Ibu semuanya. Saya rasa kita masih bisa mengatasi persoalan kita. Kalau ada masalah, aku kan ada email saya taruh di berkas saya. Kalau saya nggak salah, silahkan aja meng-email atau juga bisa lewat Grant bila diperlukan berbicara secara khusus. Makasih banyak untuk perhatian teman-teman. Makasih Mbak buat webinar malam hari ini. Kita dapat satu penjelasan yang dari sisi teori ya, bagaimana psikologi dan aspek gendernya kita dapat, dan di sisi lain kita juga dapat penjelasan-penjelasan praktikal ya lewat pertanyaan-pertanyaan dari semua peserta. Thank you banget Mbak Kristi. Aduh ini luar biasa ya. Thank you Terima kasih banget. juga. Mbak Kristi belum nyaman dipanggil Prof ya Mbak ya. Aduh jangan dong, nggak enak dipanggil Prof, nggak usah. Ngapain sih? Di kelas kebiasaan Mbak kita ya. Aduh. Tapi ya lambat laun semoga terbiasa Mbak ya. Oke deh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, teman-teman, rekan-rekan. Nanti PowerPoint akan dibagikan ya. Kita akan broadcast mungkin ke email Bapak Ibu teman-teman semua. Dan nanti kalau ada yang mau mungkin bertanya atau apa bisa juga melalui email. Dan saya ucapin terima kasih banyak buat Mbak Kristi, buat Kaila, buat semua tim dan Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir. Dengan demikian, webinar Iktus hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk narasumber, Ibu Kristi, dan para partisipan yang ada untuk partisipasinya. Untuk menutup webinar dalam doa, mohon kesediaan Kogren untuk memimpin dalam doa kok. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mengasihi kami, merawat kami, mengasuh kami seperti seorang ibu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat malam hari ini kami boleh mengenal pentingnya kesehatan mental melalui Mbak Kristi di tengah-tengah kami. Berkat-Mu atas Mbak Kristi Engkau curahkan dalam karirnya, dalam keluarga, dan dalam segala aspek hidupnya, kami menyerahkan Mbak Kristi dalam tangan-Mu. Dan setiap kami yang akan kembali pada aktivitas kami masing-masing, kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, supaya rencana-Mu saja yang terjadi, Bapak. Dan kalau seluruh tim Iktus dan seluruh rangkaian acara ini telah berjalan lancar, kami bersyukur juga untuk hal ini. Terima kasih buat semua yang boleh terjadi, semua yang boleh kami dengar, semua yang boleh kami tanyakan dan diskusikan. Semua ini sangat membangun kami dan membuat kami lebih kritis, lebih paham dengan kesehatan mental kami. Dan jadikan kami alat untuk bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain. Biar ilmu yang kami peroleh pada hari ini bisa kami baktikan, bisa kami abdikan bagi kepentingan seluruh orang di sekitar kami. Terima kasih. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami seminar webinar kami pada malam hari ini kami tutup. Kami akan berpisah sama yang lain. Kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.